Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Setia Dukenawati dengan NIM 251301543. Di video ini saya akan membahas mengenai kesetimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Bayangkan saja kesetimbangan asam basa dalam tubuh manusia itu seperti timbangan raksasa yang harus berada dalam posisi yang rata dan seimbang, di mana sisi kiri mewakili zat asam seperti ion hidrogen yang terus diproduksi oleh tubuh melalui proses metabolisme sehari-hari. Sementara sisi kanan mewakili zat-zat basa seperti ion bikarbonat yang menjaganya tetap stabil. Kondisi ini menjaga agar tingkat pH di darah dan cairan tubuh lainnya tetap berada pada kisaran yang sangat sempit, yaitu 7,35 hingga 7,45, yang berarti sedikit basa atau agak kealkalian supaya sel-sel enzim dan protein dalam tubuh bisa bekerja dengan optimal tanpa terganggu oleh perubahan keasaman yang ekstrim. Kalau timbangan ini miring ke salah satu sisi saja, baik terlalu banyak asam atau terlalu banyak basa, maka seluruh sistem kimiawi di tubuh akan mulai kacau balau, dan itulah mengapa pemahaman dasar ini sangat penting sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam. Menjaga kesetimbangan asam basa ini sangatlah krusial karena hampir semua proses kimia dan biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita, mulai dari penguraian makanan menjadi energi, transportasi oksigen melalui darah ke seluruh organ, hingga kerja enzim yang bertindak seperti kunci dan gembok pada reaksi seluler, semuanya sangat bergantung pada tingkat pH yang stabil. Organ-organ vital seperti jantung, otak, serta otot-otot yang menjaga kita bergerak sehari-hari, semuanya super sensitif terhadap perubahan pH sekecil apapun, dimana kalau pH berubah sedikit saja dari rentang normal, bisa menyebabkan enzim berhenti bekerja, protein menggumpal, dan aliran oksigen terganggu, sehingga sel-sel kekurangan energi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tubuh kita dilengkapi dengan sistem pengatur alami yang luar biasa canggih untuk memastikan timbangan ini selalu rata, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa merasakan gangguan dari dalam. Sistem penyangga kimia atau larutan penyangga di dalam tubuh kita bekerja persis seperti bantalan kejut super canggih di mobil balap yang mampu menyerap guncangan ekstrim agar pengemudi tetap nyaman dan mobil tidak oleng, di mana sistem ini terdiri dari kombinasi zat-zat kimia seperti bikarbonat, fosfat, dan protein hemoglobin yang siap menangkap kelebihan ion hidrogen saat tubuh memproduksi asam berlebih dari metabolisme karbohidrat, lemak, atau protein. Misalnya saja, setiap kali kita bernapas dan menghembuskan karbon dioksida yang merupakan asam volatil, paru-paru langsung bertindak cepat untuk membuangnya guna mencegah penumpukan, sementara ginjal bekerja lebih lambat tapi efektif dalam jangka panjang dengan menyaring dan membuang ion hidrogen berlebih serta menyerap kembali bikarbonat untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, sistem ini juga melibatkan hemoglobin di sel darah merah yang bertindak sebagai penyangga tambahan saat mengangkut oksigen, sehingga secara keseluruhan, tim pahlawan super ini menjaga ruang kimia di dalam tubuh tetap nyaman, stabil, dan mendukung semua proses metabolisme harian kita tanpa hambatan. Kalau kesetimbangan asam basa ini terganggu dan timbangan mulai miring, tubuh akan mengalami kondisi serius seperti asidosis di mana pH darah turun di bawah 7,35 karena akumulasi asam berlebih dari diabetes, keracunan, atau gagal napas, hingga jantung mulai berdetak lemah, otot-otot kehilangan kekuatan, dan otak menjadi kurang aktif, hingga kesadaran hilang perlahan. Sebaliknya, alkalosis bisa terjadi saat pH naik di atas 7,45 akibat hiperventilasi atau muntah berlebihan yang memicu kejang otot, kram parah, irama jantung menjadi tidak teratur, dan akhirnya pernapasan terganggu karena pusat penapasan otak kewalahan. Lama-kelamaan, tanpa intervensi medis cepat, gangguan ini akan menyebabkan kegagalan organ secara bertahap. Ginjal berhenti menyaring, hati gagal memproses racun, jantung akhirnya berhenti berdetak yang berujung pada kematian karena seluruh sistem kimia tubuh runtuh total tanpa pH yang stabil untuk mendukung kehidupan. So, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!